Oke, selanjutnya itu ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama komunikator. Komunikator itu seseorang yang menyampaikan pesan atau sumber atau membuat ide atau pengirim informasi. Atau di dalam contohnya di dalam sekolah, lingkungan sekolah. Itu komunikator contohnya siapa? Guru termasuk komunikator. Tapi kalau dalam bisnis itu orang-orang yang menjalankan plan itu misalnya acaranya atau komisi acara yang lain. Terus kedua ada komunikat, juga yang menjadi sasaran besar pesan yang dikirim atau pihak pendengar. Kalau di sekolah siapa pihak pendengar? Yang ketiga, unsur yang ketiga ada pesan. Apa itu pesan? Silakan pesan. Pesan yang dimaksud dalam bisnis komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan oleh orang melalui media komunikasi, sehingga berupa pengetahuan, hiburan, komunikasi, ajaran atau propaganda. Ini tugas sebagai konten dan informasi. Itu termasuk unsur pesan. Yang keempat ada transmit. Silakan kalian catat. Itu transmit adalah berarti menyampaikan, mengirimkan, dan menyebar atau meneruskan bentuk penyampaian yang berupa tulisan, bentuk tulisan, ataupun lambang-lambang. Itu termasuk unsur transmit. Kita catat semua? Selanjutnya, feedback. Apa itu feedback, teman? Yaitu alat yang digunakan dari pengirim ke penerima. Contoh dari media komunikasi apa saja? Itu mungkin yang kalian gunakan. Telepon itu termasuk ke dalam. Semuanya menggunakan telepon kan? Ya. Media selanjutnya apa? Surat kabar itu termasuk tulisan atau tulisan? Tapi ini termasuk dalam media komunikasi. Selanjutnya, yang sering digunakan yang banyak. Yang terakhir ada gangguan. Apa itu unsur dari gangguan? Silakan Meyosiati. Pengertian dari gangguan. Iyalah. Oke, apa itu gangguan? Meyosiati. Gangguan dalam komunikasi yang dapat terjadi pada setiap manusia. Faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Termasuk gangguan. Dalam gangguan ada yang namanya faktor. Ada faktor yang mempengaruhi. Apa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi gangguan? Faktor lingkungan. Sosial budaya. Lagi psikologis.
surat dan digunakan untuk menyampaikan berita yang berbeda jelas tapi dipandang perlu untuk diberi dengan telepon. Di dalam komunikasi tertulis ada contoh-contohnya. Yang pertama naskah, yaitu yang biasanya digunakan untuk menyampaikan berita yang bersifat kompleks. Siapa yang pernah membaca naskah? Masalah berbeda, siapa yang pernah membaca undang-undang? Termasuk naskah. Itu contoh dari komunikasi tertulis. Yang kedua itu adalah belangko-belangko atau yang digunakan untuk mengirimkan berita dalam suatu daftar. Yang ketiga ada gambar dan foto karena tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Yang terakhir ada spanduk yang biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang. Di mana sering dilihat atau kalian melihat spanduk-spanduk yang saya terus di bawah ada terus apakah dari spanduk itu kalian dapat mendapatkan informasi? Ya. Spanduk Oke, dan tadi materi tadi ada jenis komunikasi. Apa siapa yang bisa menyebutkan jenis komunikasi? Silakan Lydia. Oke. Di dalam komunikasi tertulis ada dua. Itu ada apa? Apa saja yang terdapat dalam komunikasi tertulis? Komunikasi langsung dan komunikasi langsung. Itu ada komunikasi langsung dan untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian baca materi tentang negosiasi bisnis. Tugas minggu depan kita lanjutkan presentasi. Paham semua? Oke. Waktu pembelajaran ibu sudah habis. Jika ada kesalahan, ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya